Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Bu ini harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik merupakan proses pembuatan arus listrik dengan cara mendekatkan sumber listrik pada sebuah magnet. Sebenarnya, kemagnetan dan kelistrikan merupakan dua gejala yang prosesnya bolak-balik. Listrik dapat menimbulkan magnet, serta magnet dapat menimbulkan listrik. Galvanometer merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik yang mengalir. Bila sebuah magnet digerakkan masuk keluar pada kumparan, maka jarum galvanometer akan bergerak. Ini menunjukkan bahwa magnet bergerak masuk keluar menimbulkan arus listrik. Perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar galvanometer yang sudah dihubungkan dengan kumparan. Jika kutub utara magnet digerakkan mendekati kumparan, maka jarum galvanometer ini menyimpang ke kanan. Demikian sebaliknya, jika kutub utara ini bergerak keluar kumparan, maka jarum galvanometer akan menyimpang ke kiri. Tetapi jika magnet hanya diam saja di dalam kumparan, maka jarum galvanometer tidak menyimpang. Ini berarti bahwa magnet dapat menimbulkan arus listrik, di mana ditunjukkan dengan bergeraknya jarum galvanometer. Arus listrik terjadi jika pada ujung-ujung kumparan terdapat GGL atau gaya gerak listrik. GGL yang terjadi di ujung-ujung kumparan disebut dengan GGL induksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi adalah yang pertama kecepatan gerak magnet atau perubahan jumlah garis-garis gaya magnet atau flux magnet. Yang kedua jumlah lilitan, yang ketiga medan magnet. Penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan untuk generator, dinamo, dan transformator. Kali ini kita akan membahas tentang transformator. Transformator adalah alat listrik yang dapat menaikkan atau menurunkan tegangan arus bolak-balik. Transformator sering disebut juga dengan trafo. Tentu saja kalian sering mendengar kata-kata trafo. Trafo memiliki dua terminal, yaitu yang pertama terminal input. Ini terdapat pada kumparan primer. Yang kedua terminal output, terdapat pada kumparan sekunder. Tegangan listrik yang akan diubah dihubungkan dengan terminal input. Hasil pengubahan tegangan diperoleh pada terminal output. Macam-macam trafo. Yang pertama ada yang disebut dengan trafo step up. Ini adalah trafo yang berfungsi untuk menaikkan tegangan AC. Trafo ini memiliki ciri-ciri. Jumlah lilitan primer lebih sedikit daripada lilitan sekunder. Kalian lihat gambar ini. Di sini adalah input. Ini adalah termasuk terminal primer. Kemudian ini output atau yang sekundernya. Di sini jumlah lilitan primernya lebih sedikit daripada lilitan sekundernya. Kemudian ciri step up yang kedua, tegangan primer lebih kecil daripada tegangan sekundernya. Yang ketiga, kuat arus primer lebih besar daripada kuat arus sekundernya. Yang kedua, ada trafo step down. Trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan AC. Ciri-cirinya tentu saja kebalikan dari trafo step up. Trafo step down, jumlah lilitan primernya ini lebih banyak dibandingkan dengan lilitan sekundernya. Tegangan primernya lebih besar daripada tegangan sekundernya. Kuat arus primer lebih kecil daripada kuat arus sekundernya. Trafo dikatakan ideal jika tidak ada energi yang hilang menjadi kalor, yaitu bila jumlah energi yang masuk pada kumparan primer sama dengan jumlah energi yang keluar dari kumparan sekunder. Trafo ideal berlaku persamaan seperti di bawah ini. Tegangan primer per tegangan sekunder sama dengan kuat arus sekunder per kuat arus primer sama dengan lilitan primer per lilitan sekunder. Nah, rumus ini kalian gunakan tergantung dari soalnya. Jika nanti soalnya yang diketahui adalah tegangan dan kuat arus, maka yang kalian pakai hanya ini saja. Yang ini tidak usah. Kemudian jika yang diketahui adalah tegangan dan lilitan, maka kalian pakai ini dan ini. Yang kuat arusnya ini tidak usah digunakan. Demikian. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh
soal di bawah ini. Ini adalah trafo step up, ya, karena jumlah lilitan primernya lebih sedikit daripada lilitan sekundernya. Kalian perhatikan, berapakah tegangan sekunder yang dihasilkan oleh trafo tersebut? Diketahui tegangan primer ini ada 40 volt. Kemudian lilitan primer ada atau NP ada 200 lilitan. Kemudian lilitan sekunder atau NS ada 1000 lilitan. Yang ditanyakan adalah tegangan sekunder atau VS. Ya, karena yang di sini yang diketahui hanya tegangan dan lilitan, maka kita pakai rumus ini. VP per VS sama dengan NP per NS. VP-nya 40, VS-nya yang kita cari, NP-nya 200, NS-nya 1000. Kemudian kalian jadikan perkalian silang. Ini kalikan ini kalikan ini. 200 kali VS sama dengan 40 kali 1000. Sehingga VS sama dengan 40.000 dibagi 200 sama dengan 2 volt. Nah, sekarang untuk lebih paham lagi, kalian kerjakan tugas 3 pertanyaan ini di buku catatan kalian, kemudian kirimkan ke Bu Eni, bisa lewat WA atau lewat Google Classroom. Ya, silahkan kalian kerjakan 3 pertanyaan ini. Kalau ada yang tidak jelas, kalian bisa bertanya lewat WA atau Google Classroom. Kemudian kalian juga bisa membaca di buku paket maupun di LKS. Selamat mengerjakan.